Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri. Saya Kandela Kakaditya dengan NIM E1220025 02054. Di saat ini saya berkuliah di Universitas Dian Nuswantoro dengan prodi Teknik Industri. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas. Di sini saya sudah bersama narasumber kita dari Puskesmas Bergas yang akan menemani selama wawancara berlangsung. Izin bertanya Bu, Ya. bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Ya. Saya adalah bidan desa di sini, tepatnya di Puskesmas Bergas. Saya mengampu atau membina di Kelurahan Bekasmor. Sudah berapa lama ya Bu di sini? Saya sudah 28 tahun Mas, jadi sudah agak lama juga menangani berbagai macam kasus di Puskesmas Bergas, terutama di Kelurahan Bekasmor. Saya sebagai bidan desa atau pembina dari PKD Kelurahan Bekasmor. Jadi selain hanya kesehatan ibu anak, juga menangani masalah kesehatan. Baik Bu, sebelum saya memasuki materi yang saya ingin tanyakan, apakah Ibu sudah pernah menangani kasus ISPA? ISPA, ya. ya. ISPA banyak sekali Mas di sini terjadi ISPA, karena di sini juga banyak populasi perusahaan, jadi lingkungannya juga banyak tercemar ya. ISPA adalah infeksi saluran pernapasan akut, di mana itu adalah yang diserang adalah saluran pernapasan bagian atas berupa hidung, tenggorokan, bronkus, dan juga alveoli bagian daripada paru-paru. Sedangkan infeksi itu bisa mengganggu dari fungsi daripada saluran pernapasan itu tadi. Jadi bisa mengakibatkan gejalanya bisa berupa gejala ringan, bisa bergejala berat, atau bisa mengakibatkan kematian karena bisa mengganggu pernapasan. Fungsi daripada paru-paru itu kan bernapas, Mas. Dia akan tarik nafas dan mengeluarkan nafas untuk mengambil O2 dalam tubuh, yang mengelola adalah paru-paru itu. Karena ada infeksi, terjadi masalah di situ, jadi akan timbul gejala, mungkin batuk, mungkin pilek, hidung tersumbat, terus bisa timbul demam juga. Terus kalau sudah agak banyak bisa mengakibatkan sesak nafas, atau juga bisa mengakibatkan muntah darah atau batuk darah. Itu kalau sudah stadiumnya banyak. Kalau terjadi polusi yang berat juga bisa mengakibatkan karena paparan-paparan kimia yang tidak bagus, mungkin asap rokok atau hasil perusahaan atau udara yang tidak bagus masuk ke dalam paru-paru, bisa mengakibatkan kanker paru-paru. Untuk rata-rata pasien yang di sini tuh dari PT mana ya? Kalau sini tuh perusahaan banyak sekali Mas, ratusan di sini. Tapi kalau bisa saya sebut ya, untuk perusahaan yang besar adalah perusahaan Morris, perusahaan USG atau Ungaran Sari Garment, perusahaan Glory, ada perusahaan Samyung. Ini di sini banyak perusahaan yang bekerja di bidang konveksi. Konveksi itu kan dari kain menjadi bahan jadi. Di situ biasanya banyak sekali debu-debu yang bertebaran, jadi bisa mengakibatkan polusi udara yang tidak bagus. Nah, di situ biasanya pekerjanya pakai APD, yaitu pakai masker. Kalau terutama pada kain-kain yang banyak debunya. Oke, untuk rata-rata pasien yang kesini banyak yang sudah stadium akhir atau masih ringan-ringan? Kalau biasanya masih ringan-ringan karena biasanya itu flu biasanya diakibatkan berupa bisa bronkitis, bisa pneumonia, bisa juga batuk pilek biasa, tergantung cuaca dan kondisi lingkungan masing-masing. Kalau sampai terjadi sesak nafas, biasanya kalau sudah pneumonia yang tahap berat atau ada gejala yang berupa batuk lama terus timbul muntah darah atau batuk darah, atau disebut juga biasanya kita mengarah kalau sudah seperti itu biasanya TBC. Atau kalau terpapar bahan kimia yang terus menerus, biasanya zat pewarna, zat
kimia seperti pembuatan karung gumi itu kan mengakibatkan kimia bisa terhirup di paru-paru, bisa mengakibatkan kanker juga. Kalau itu masih jarang, tapi kalau biasanya yang paling banyak adalah flu, batuk pilek biasa. Terus kalau sudah agak banyak bisa kadang sesek-sesek ringan gitu. Prevalensinya sih kalau sini paling 30-40% dari semua kasus yang ada yang kita tangani di sini. Oke, dari seluruh kasus yang ada, dari 40% itu, bagaimana upaya yang dilakukan Ibu untuk agar pasien itu bisa sembuh kembali? Nah, kalau itu tergantung penyebab ya Mas. Kalau penyebabnya karena virus itu harus sering cuci tangan pakai sabun. Terus yang kedua, dia kan batuk, dia bersin, nah itu pakai masker biar tidak kuman itu tidak keluar. Akhirnya keluar akan terhidup oleh orang lainnya. Terus akan mengakibatkan penularan. Atau kalau kita memotivasi atau edukasi ke pasien, kalau terjadi batuk, kita harus memakai teknik kalau batuk itu menutup mulut dengan lengan yang dalam. Itu terus kalau batuk atau pilek juga memakai tisu. Kalau setelah itu tisu juga harus dibuang di tempat sampah yang infeksius. Terus kita juga kalau kita memotivasi ke perusahaan apabila terjadi suatu kasus yang besar, berarti di situ kita intens, kita beri edukasi, ruangannya harus sering steril, ngepel harus pakai desinfektan, kalau bisa pegawainya pakai masker atau yang sakit pakai masker. Kalau sudah sakit biasanya suruh istirahat dulu. Kalau memang seperti zaman dahulu ada COVID itu sampai pasien harus isolasi selama 14 hari agar tidak mewabah atau menularkan ke rekan kerja yang lain. Karena populasi di perusahaan itu kan sangat banyak dan sampai ribuan. Kalau bisa menularkan orang lain kan nanti malah sakit semua malah gitu. Apakah kalau ini perlu juga isolasi juga atau tidak ya Bu? Tergantung penyebabnya. Kalau virusnya sebangsa virus COVID-19 itu pasti diisolasi. Tapi kalau hanya batuk pilek biasa, biasanya kita memberi masukan untuk pasien untuk istirahat di rumah berapa hari, maksimal 2 hari. Setelah itu setelah membaik bisa bekerja kembali, atau kita hanya memberi obat sesuai keluhan saja. Kita motivasi seperti tadi yang saya sampaikan, pasien harus memakai masker, dia tidak menularkan temannya. Terus cuci tangan pakai sabun karena memutus mata rantai infeksi, karena tangan itu adalah sebagai penular nomor 1 dari berbagai penyakit, tidak hanya di ispa saja. Terus kalau batuk atau pilek kita pakai tisu segera dibuang di tempat sampah. Kalau batuk juga harus ditutup pakai lengan yang dalam. Terus selain itu juga untuk perawatannya harus memakai, pasien itu harus sering olahraga, terus cuci tangan pagi sudah, terus makanan yang bergizi, terus selain itu juga harus banyak minum air putih. Untuk mengeluarkan dahak juga harus banyak minum air putih hangat. Oke, baik, terima kasih Bu sudah menjelaskan secara rinci. Oke gitu teman-teman, inti dari semuanya yaitu tetap jaga kesehatan, lalu mengikuti protokol kesehatan yang ada agar tidak terjangkit infeksi atau virus-virus yang sedang menyebar. Saya dari Kandilata Prasetya dan Ibu dari Susana Tugas, Kali Marlina. Izin pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu teman-teman, itu sudah dijelaskan oleh narasumber kita yang bernama Ibu Lely Marlina dari Puskesmas Bergas. Jadi kesimpulan yang saya dapat yaitu sesuai jurnal ya teman-teman, ISPA adalah infeksi saluran pernapasan akut yang disebabkan oleh virus, lalu debu-debu, asap, terus bakteri dan yang lain. Gejalanya itu seperti batuk, pilek, lalu bisa demam juga ya, dan masih banyak yang lain.
Untuk penanganannya itu yang pertama, cuci tangan agar tidak menular ke yang lain dengan tangan yang kita bersih gitu. Yang kedua, sesuai dengan jurnal yang saya pilih, yaitu menggunakan eucalyptus patch, yaitu dengan menggunakan minyak kayu putih lalu dioles ke masker agar saat kita menggunakan masker, udara yang kita hirup itu lebih fresh karena bantuan dari minyak kayu putih tersebut. Lalu yang ketiga, istirahat di rumah jika memang tidak dipastikan fit badannya. Begitu teman-teman. Untuk yang lain seperti jaga kesehatan lalu menyesuaikan protokol kesehatan perusahaan tersebut ya teman-teman. Terima kasih.